Budi Utomo, organisasi pergerakan pertama yang lahir pada tahun 1908 dari kalangan pelajar Stovia atau sekolah kedokteran yang didirikan oleh pemerintah Belanda untuk golongan priai. Budi Utomo memiliki arti usaha atau kesadaran yang baik. Tujuan didirikannya ialah untuk memajukan pendidikan, kebudayaan, dan meningkatkan kesejahteraan kaum pribumi. Tokoh-tokoh pendirinya ada Dr. Sutomo, Dr. Wahidin Sudiro Husodo, M. Sulaiman, Gunawan Mangunkusumo, dan lain sebagainya. Fakta unik organisasi ini ialah menjadi pelopor pergerakan lahirnya organisasi-organisasi lain dan juga pelopor adanya beasiswa pendidikan pertama untuk kaum pribumi. Sarekat Islam, organisasi Islam yang didirikan dengan nama awal Sarekat Dagang Islam atau SDI dan kemudian berubah jadi Sarekat Islam atau SI oleh Hos Cokro Aminoto pada tahun 1911 di Solo. Organisasi ini didirikan untuk melawan pengaruh dagang Cina dan Belanda, kemudian bergerak menjadi organisasi sosial dan politik dengan pemikiran Islam. Fakta unik dari organisasi ini ialah adanya SI merah yang kemudian dikenal dengan komunis dan juga ada SI putih yang berpegang teguh dengan ideologi Islam itu sendiri, Indische Partij, organisasi pergerakan yang didirikan pada tahun 1912 oleh tokoh yang dikenal dengan 3 serangkai, yaitu Ki Hajar Dewantara, Daus Dekker, dan Cipto Mangunkusumo. Tujuan didirikannya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dan kesetaraan bagi seluruh penduduknya. Umurnya yang cuma 1 tahun ini berakhir dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1913 karena dianggap sebagai organisasi yang terlalu lantang menyerukan kemerdekaan Indonesia. Perhimpunan Indonesia lahir dari Indische Vereniging pada tahun 1908 di Belanda, kemudian berganti nama menjadi Indische Vereniging pada tahun 1922 dan secara resmi menggunakan nama Perhimpunan Indonesia tahun 1925. Organisasi ini secara terang-terangan mendukung perjuangan kemerdekaan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia melalui forum internasional seperti terlibat di Liga Melawan Imperialisme. Tokoh paling populer dari organisasi ini ialah Muhammad Hatta. Fakta uniknya, Perhimpunan Indonesia merupakan partai pertama yang menggunakan nama Indonesia dan bendera merah putih sebagai simbol pergerakannya. Ya, meskipun ada logo kerbau di tengahnya sih. Partai Komunis Indonesia. Kelahiran partai ini sangat dipengaruhi oleh Indische Sosial Demokrati Vereniging atau ISDV dengan cara menyusupkan pemikiran-pemikirannya terhadap para anggota Sarekat Islam sehingga melahirkan SI Merah yang dipimpin oleh Semaun yang kemudian mengusulkan perubahan nama ISDV menjadi Partai Komunis Indonesia tahun 1920. Tindakan paling gegabah yang dilakukan organisasi ini ialah melakukan upaya penggulingan pemerintahan Hindia Belanda di akhir tahun 1928 sampai awal 1927 yang dipimpin oleh Alimin, Musso, dan Said Ali. Akibatnya, partai ini dilarang berdiri dan pengawasan pemerintahan semakin ketat. Fakta uniknya, Tan Malaka, Semaun, dan tokoh-tokoh PKI lainnya tidak menyetujui tindakan tersebut karena basis massa yang dimiliki PKI masih belum cukup. Partai Nasional Indonesia, partai dengan ideologi nasionalisme ini didirikan pada tahun 1927 di Bandung atas inisiatif Soekarno, Sunaryo, dan tokoh nasionalis lainnya. Organisasi ini tidak kalah radikal dengan Perhimpunan Indonesia dan Partai Komunis Indonesia karena secara terang-terangan menyampaikan bahwa tujuan didirikannya ialah untuk meraih kemerdekaan Indonesia. PNI juga aktif dalam mempersatukan pergerakan organisasi lainnya dengan cara mendirikan Perhimpunan Pemufakatan Kemerdekaan Indonesia atau PPPKI pada tahun 1927 yang di dalamnya ada PNI itu sendiri, Sarekat Islam, Budi Utomo, dan organisasi lainnya. Di puncak kemajuannya, akhir tahun 1929, PNI dianggap sebagai organisasi yang akan melakukan pemberontakan seperti PKI, sehingga ditangkaplah tokoh-tokoh penting PNI di berbagai daerah. Salah satunya ialah Soekarno. Kemudian, karena tokoh-tokoh penting belum dibebaskan sampai tahun 1931, para pengurus yang tersisa akhirnya dengan sangat terpaksa membubarkan
PNI. Partai Indonesia atau Partindo lahir untuk melanjutkan perjuangan Partai Nasional Indonesia mulai tahun 1931 yang dipimpin oleh Mr. Sartono. Tujuan didirikannya sama seperti PNI, yaitu untuk mencapai kemerdekaan Indonesia melalui jalur non-kooperatif dengan pemerintah. Namun pengaruhnya tidak begitu besar seperti PNI. Setelah Soekarno bebas, ia kembali bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo ini dan melanjutkan pergerakan-pergerakannya hingga akhirnya partai ini dibubarkan pada tahun 1936 karena tekanan dari pemerintahan Hindia Belanda yang dimana tokoh-tokohnya ditangkap dan diasingkan serta adanya perpecahan internal. Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru, pecahan dari Organisasi Partai Nasional Indonesia, berdiri pada tahun 1931 dengan Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir sebagai pemimpinnya. Organisasi ini lebih menekankan terhadap perjuangan kooperatif yang bersifat agak moderat, serta memakai cara melalui pendidikan kepada rakyat di bidang ekonomi, politik, dan sosial dalam meraih tujuan kemerdekaan Indonesia. PNI baru ini juga lebih menekankan terhadap pengaruh kolektivitas dan pendidikan karakter kadernya ketimbang bergantung pada satu tokoh sentral seperti PNI lama. Karena perkembangannya yang cukup pesat, akhirnya tokoh-tokoh dari organisasi ini ditangkap dan diasingkan, sama seperti tokoh-tokoh dari Partindo. Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo lahir pada tahun 1937 dari pemikiran orang-orang bekas anggota Partindo yang mengusulkan asas perjuangan dilakukan secara kooperatif saja terhadap pemerintah. Tujuan utama Gerindo sama, yaitu untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, tapi juga mementingkan peningkatan kesejahteraan rakyat, termasuk buruh dan juga pengangguran. Akhir dari organisasi ini ialah pada masa pemerintahan Jepang. Mereka sangat menolak paham fasisme yang dibawa oleh Jepang, sehingga ketika Jepang datang ke Indonesia, dibubarkanlah organisasi ini.